Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sui memandang orang-orang ini dengan tenang, matanya yang dalam tidak pernah goyah. Dia tidak berbicara lagi. Melangkah keluar menuju aula. Saat dia mengambil langkah pertama, Raja Iblis Liao Shu mengangkat tangan kanannya. Lampu tembaga merah muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dengan aura yang tidak jelas dan misterius. Pancaran darah yang menyilaukan. Cahaya merah menyebar ke seluruh kuil gagak api. Di dinding sekitar kuil yang kosong, pola rahasia Shinto yang aneh dan kompleks muncul, seperti jejak matahari yang terik dan api, membentuk formasi terlarang. Dan inti dari formasi terlarang terletak pada patung di tengah aula. Duh! Liao Sun Demon Lord berteriak keras. Ledakan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, seluruh kuil gagak api meraung, dan hujan cahaya dan hujan terlarang melonjak seperti semburan berwarna darah yang menyilaukan. Kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan menyebar dari patung itu. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa dengan matahari yang terik di satu tangan dan segel di tangan lainnya, patung dewa gagak yang berapi-api berasal dari kembali, dan itu menjadi hidup. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tercengang. Gagak api raksasa yang dikabarkan pernah mendominasi perairan ini, ternyata masih hidup. Benar saja, Raja Iblis Kuil Panjang Umur menjaga tempat ini, dan alasannya adalah bahwa di kuil gagak api ini, kekuatan spiritual Dewa Jahat Fire Crow disegel. Rui Liu, seorang wanita berpakaian hitam dari Paviliun Tianjing, menyusut. Dia tahu rahasia yang berkaitan dengan kuil gagak api, dan dia telah mengetahui dari beberapa tokoh besar di Paviliun Tianjing bahwa Raja Iblis Liao Shu duduk di kota gagak api, dan dia ini terkait dengan kekuatan spiritual dari Dewa Jahat Penjaga Fire Crow. Sudah berakhir. Wu Lingchong benar-benar berubah warna di gerbang kuil. Dia masih berpikir, dari mana Liaori Demon Lord berani mencabik-cabik wajahnya dengan Sui. Oleh bawahan itu. Oleh para pemimpin kekuatan besar dan kecil di kota. Tapi sekarang, dia akhirnya tahu bahwa semua pembunuhan berasal dari kuil gagak api ini. Itulah kekuatan para dewa. Sama seperti saat ini, hanya kekuatan ilahi yang menakutkan yang dilepaskan oleh patung gagak api yang masih hidup menindas tubuh dan pikiran Wu Lingchong sampai ke titik kehancuran. Sangat menakutkan sehingga orang tidak bisa menolak. Pada saat ini, Raja Iblis Liaori memiliki pemandangan panorama dari perubahan ekspresi semua orang, dan mau tak mau merasa bangga. Dia memanggil para pemimpin pasukan besar dan kecil di kota kali ini, bukan untuk menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk berurusan dengan Sui, tetapi untuk mengambil ini kesempatan untuk menonjol. Hah! Tapi ketika dia melihat Sui, mata Liao Shu Mojun sedikit mengembun. Pada saat ini, pemuda berjubah hijau tampaknya tidak menyadari semua perubahan ini, dan tetap membelakangi patung dewa gagak api yang telah hidup dari keheningan. Dia tiba-tiba menggenggam lampu tembaga merah dengan kedua tangan, dan berkata dengan keras minta juga leluhur untuk mengambil tindakan dan bunuh binatang ini. Pada saat ini, di belakang Raja Iblis Matahari, hantu gagak api muncul, sepenuhnya diubah oleh darahnya. Baru pada saat itulah mereka akhirnya tahu bahwa pria kuat dari kuil panjang umur itu sebenarnya adalah keturunan dewa jahat gagak api. Iya. Patung gagak api bergerak, terentang seperti orang hidup, dan sepasang mata emas seperti matahari yang terik tiba-tiba menatap punggung Sui. Ledakan. The Evil God Fire Crow menembak, dan putaran matahari yang menyengat naik ke langit, meledak dengan lampu merah tak berujung, membunuh Sui Zhen. Semua orang tidak bisa membuka mata. Hatiku bergetar. Hanya mata Liao Shu Mojun yang penuh dengan kegilaan, dan dia kagum dengan pemandangan ini. Itulah kekuatan para dewa. Ini adalah kekuatan leluhurnya, Dewa Jahat Fire Crow. Tapi Sui masih tidak menoleh ke belakang, menghadapi semua niat membunuh. Tapi pada saat ini, cahaya abu-abu yang kacau meledak, menghancurkan matahari terik yang membunuhnya. Ledakan. Kuil berguncang keras. Semua orang tercengang. Monyet. Pupil Liao Sun Demon Lord melebar, hanya dia yang bisa melihat dengan jelas bahwa cahaya abu-abu yang kacau itu sebenarnya adalah monyet setinggi 3 kaki. Itu mengalir dengan energi kacau seperti air terjun.
Monyet itu mencari kematian. Gagak api dewa jahat mengeluarkan raungan agung, sosoknya bergerak, dan telapak tangan serta jarinya membungkus api merah yang cukup untuk membakar langit, membunuh yang kecil monyet. Monyet kecil itu memamerkan giginya dan menyeringai, dan sosok itu bergegas untuk menemuinya, satu kaki terbanting. Ledakan. Sosok dewa jahat Fire Crow tiba-tiba jatuh ke tanah. Tanah bergetar. Pola Forbidden Array yang menutupi keempat dinding seluruh candi terbentur, terkoyak, dan nyala api yang menyilaukan tiba-tiba meredup. Ini. Di luar aula utama, semua orang tercengang. Seekor monyet menamparkan dewa jahat Fire Crow di tanah dengan satu kaki. Apa asal-usul monyet? Kejahatan. Gagak api dewa jahat meraung dan akan berjuang. Sosok monyet kecil itu melintas, dan dia menunggangi dewa jahat Huo Crow, dan kemudian, di bawah tatapan semua mata yang mengejutkan, bulu monyet kecil itu mengalir dengan energi kekacauan, dengan kuat menekan Evil God Fire Crow ke tanah, tidak bisa bergerak. Dan pola dao alami di antara alis monyet kecil itu perlahan terbuka, berubah menjadi mata vertikal. Tembak. Cahaya abu-abu mengenai gagak api dewa jahat. Dalam sekejap, Evil God Fire Crow gemetar dan berteriak ngeri tidak. Saat suara itu terdengar, monyet kecil itu membuka mulutnya dan menarik napas. Ledakan. Kekuatan ilahi yang mempesona dan murni tersapu dari dewa jahat Fire Crow, dan ditelan oleh monyet kecil itu seperti angin dan awan. Di tanah, Evil God Fire Crow benar-benar tidak bergerak. Dikembalikan ke patung dewa itu, tapi sudah terfragmentasi dan tersebar di mana-mana. Monyet kecil itu berjongkok di atas kepala patung yang hancur, mengatupkan mulutnya, mata emasnya yang cerah dipenuhi dengan pikiran yang belum selesai. Asap dan debu menyebar, dan saat roh gagak api dilahap, kekuatan ilahi yang menakutkan yang memenuhi seluruh aula menghilang. Suyi menghadap gerbang kuil, memunggungi segalanya, dan tidak pernah melihat ke belakang. Penampilan yang tenang tidak pernah goyah. Tenang dan tenang. Dia memiliki panorama ekspresi semua orang di luar aula, seolah-olah dia melihat sekelompok badut yang panik melompati balok, lucu. Terutama Demon Lord of the Sun, yang lesu di sana, memegang lampu tembaga merah dengan kedua tangan, tidak bergerak. Ya, semua orang terkejut saat ini. Tulhu yang baru saja hidup kembali dari keheningan ditekan secara brutal dan direduksi menjadi perut monyet. Ini tidak lagi menghujat. Tapi God Eater. Ambil para dewa sebagai makanan dan buru mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Suyi berjalan ke sisi gerbang kuil dan menatap Wu Lingchong dengan cemas. Apakah akan ada masalah dengan Mood? Tidak apa-apa, Wu Lingchong terkejut dan menjawab tanpa sadar. Tak lama kemudian, ia menghela napas untuk menenangkan diri. Suyi mengangguk dan berjalan keluar dari aula. Momen ini, semua orang menjadi pucat, seolah-olah menyaksikan keberadaan yang menakutkan dan misterius muncul dari kuil. Para pemimpin pasukan besar dan kecil dari Fire Raven City tanpa sadar mundur agak jauh ke belakang dan menatap Suyi, penuh ketakutan dan kecemasan. Sun Ruoqin sangat ketakutan, dia sangat ketakutan sehingga dia tergagap dan tidak bisa berbicara. Tiba-tiba, Raja Iblis Liao Shu berteriak, "Kamu pelacur yang menyakitiku." Ledakan. Dia menamparnya dengan tamparan, tetapi sebelum Sun Ruoqin bisa menjawab, tubuh yang bangga dan ramping itu hancur, terkoyak, dan darah tumpah kemana-mana. Adegan berdarah ini membuat banyak orang merinding. Segera, Raja Iblis Liaori, dengan penyesalan mendalam di wajahnya, mengepalkan tinjunya dan membungkuk, "Aneh saja, saya dibutakan oleh jalang ini, sangat sehingga saya melakukan kesalahan besar. Sekarang, saya secara pribadi telah membunuh pelacur ini, dan saya harap Yang Mulia akan mengangkat tangan Anda." Suasananya mencekam. Semua orang dapat melihat bahwa penguasa matahari diberi nasihat. "Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak berguna." Suyi berkata dengan santai, "Bagaimana kalau kamu bunuh diri dengan mengusap lehermu? Atau bawa bawahanmu untuk bertarung bersama, kalau kamu bisa menemukan jalan keluarnya." Kain Wall. Liaori Demon Monarch hati tenggelam, dan dia berkata dengan getir, "Apapun kondisinya, Yang Mulia terbuka, selama itu dapat mengubah hidupku, aku tidak akan cemberut. Aku hanya akan puas jika kamu mati."
Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Tiba-tiba, semua orang berubah warna. Apakah Anda harus membunuh mereka semua? Liao Sun Demon Lord mata berubah merah. Kamu di sini hari ini, kan? Su Yi tersenyum, mengangkat tangannya dan menekannya. Ledakan. Tiba-tiba, seperti ledakan Bima Sakti selama 9 hari. Ketika hujan pedang yang dahsyat turun, Raja Iblis Liaori dan bawahannya di sampingnya terpotong seperti selembar kertas. Tidak terkecuali. Ketika Yu Cijia meninggal, wajahnya penuh penyesalan dan keengganan. Ketika penguasa matahari sekarat, dia dipenuhi amarah dan dendam. Dan ketika orang lain sekarat, mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Semuanya terlalu cepat. Dan tidak ada yang mengira bahwa Su Yi akan begitu menakutkan dengan satu sentuhan tombol. Pada saat inilah Wu Lingchong benar-benar melihat kekuatan Su Yi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sebelumnya, dia mengira Su Yi mengandalkan monyet kecil yang misterius, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Su Yi sendiri adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Wu Lingchong ingat apa yang dikatakan Su Yi sebelumnya. Lawan-lawan itu lewat begitu saja. Ya, seperti awan asap, menghilang di antara telapak tangan Su Yi. Di kejauhan, para pemimpin pasukan besar dan kecil di Fire Raven City memiliki tangan dan kaki yang dingin, wajah pucat, dan panik. Ketika mereka menyadari bahwa Su Yi sedang menatapnya, tokoh-tokoh besar di Fire Raven City semuanya gemetar dan memohon belas kasihan. Senior, selamatkan hidupmu. Senior, saya hanya terpaksa datang untuk membantu karena kekuatan penuh nafsu dari Raja Iblis Liao Shu. Saya juga meminta para senior untuk memaafkan saya, dan saya bersedia melakukan semua yang saya bisa untuk menebusnya. Beberapa orang langsung berlutut di sana, meraih tanah dengan kepala mereka, dan berkata dengan suara sedih, senior, orang tua itu tahu kesalahannya. Anda harus membayar harga untuk harimau itu. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, bagaimana menurutmu? Dia memandang Rui Liu, seorang wanita berpakaian hitam dari paviliun Tianjing di kejauhan. Tubuh wanita itu tiba-tiba membeku dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berencana mengambil kesempatan ini untuk kabur dari sini. Saya tidak memikirkannya, tetapi Su Yi memperhatikan bahwa dia dikunci dengan kuat oleh mesin Qi. Memang benar ada harga yang harus dibayar untuk itu. Wanita berbaju hitam, Rui Liu, penuh kewaspadaan, apakah jawaban ini memuaskan Anda? Su Yi mengangguk dan berkata, bagaimana denganmu, apakah kamu butuh harga? Hati Rui Liu menegang dan berkata, sebelumnya, saya tidak menyinggung yang mulia. Tapi kamu dulu jahat pada orang-orang di sekitarku. Su Yi menunjuk Wu Lingchong di gerbang kuil, baiklah, jika kamu berlutut dan bersujud padanya, aku akan melepaskanmu. Wu Lingchong tertegun sejenak, jantungnya berdebar, dan ekspresinya rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan membelanya dan membantunya. Pada saat ini, wajah cantik Rui Liu jelek, dan matanya penuh amarah, yang mulia telah membuat musuh dengan istana panjang umur, kan? Masih berencana untuk membuat musuh dengan paviliun Tianjing saya. Su Yi tiba-tiba melangkah keluar, telapak tangannya seperti segel, dan dia menekannya di udara. Ledakan. Di kejauhan, sosok Rui Liu langsung ditekan, dan lututnya terbanting ke tanah. Dan dengan jari-jari telapak tangan Su Yi mengerahkan kekuatan, kepala Rui Liu juga mengetuk tanah sedikit demi sedikit. Dia penuh dengan rasa malu, marah, dan takut, dan berkata dengan tegas, pembunuhan tidak perlu dipikirkan lagi, jika kamu membunuhku. Su Yi tersenyum, menyingkirkan telapak tangannya, dan berkata, ketika saya melakukan sesuatu, saya selalu memiliki dendam yang jelas, kesalahan Anda tidak akan mengorbankan hidup Anda, sekarang, kamu bisa pergi. Rui Liu bangkit, wajahnya yang cantik pucat, dia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Yi tidak berhenti. Dia bisa melihat bahwa wanita ini penuh dendam dan tidak akan berhenti sampai di situ. Tapi dia tidak peduli. Jika kamu melepaskannya, Paviliun Tianjing pasti akan membalas dendam di masa depan. Wu Lingchong bergegas mendekat dan mengingatkan Su Yi dengan cemas. Su Yi berkata dengan santai, Tuan Iblis Liaori meninggal karena seorang wanita, dan dia juga melibatkan banyak bawahannya untuk dimakamkan bersamanya.
Kuo Tianjingge juga ingin mati untuk seorang wanita. Jika Anda membalas dendam dengan saya, Anda dapat mencoba untuk melihat apakah Anda akan mengulangi kesalahan yang sama. Berbicara, dia melihat semua orang di kejauhan. Pada saat ini, semua orang seperti tahanan yang menunggu untuk diadili. Su Yi berkata, serahkan hartamu dan kamu bisa pergi. Para pemimpin pasukan besar dan kecil di Fire Raven City segera merasa lega, dan mereka buru-buru setuju seolah-olah mereka telah menyelamatkan kehidupan dari gerbang neraka. Setelah beberapa saat, orang-orang besar yang meninggalkan hartanya itu bergegas pergi. Heaven Mending Furnace mulai menghitung jarahan. Su Yi berjalan kembali ke kuil gagak api. Wu Lingchong mengikuti. Su Yi mengambil kursi rotan, berbaring di sana, dan menatap monyet kecil yang duduk bermeditasi. Awal sebelum kemunculan Raja Iblis Liao Shu dan yang lainnya, monyet kecil itu menyadari bahwa ada kekuatan jiwa yang tenang milik dewa di dalam patung, dan tidak bisa menunggu untuk makan pihak lain. Dan sekarang, Dewa Api berkokok telah menjadi perut monyet kecil. Terlihat jelas bahwa monyet kecil telah banyak diuntungkan, dan apa terjadi transformasi yang luar biasa. Bulu tubuh itu mengalir dengan kilau ilahi yang cerah. Kakak Su, menurutku, lebih baik kita meninggalkan Fire Raven City secepatnya. Wu Lingchong menyarankan, peristiwa hari ini pasti akan menyebar, dan orang-orang di aula panjang umur akan dibunuh kapan saja, dan bahkan orang-orang di paviliun Tianjing tidak dikecualikan. Akan datang juga. Su Yi menyela dengan acuh tak acuh. Oke, jika Anda benar-benar bebas, pergi ke kota untuk membantu saya mengumpulkan beberapa berita. Saya baru saja tiba di Jiuan Changhe Sun, kami perlu mengetahui situasinya sesegera mungkin. Wu Lingchong tersenyum masam dan berkata, tidak apa-apa. Dia bangkit, berbalik dan berjalan menuju luar aula. Su Yi mulai menelan obat ajaib untuk memulihkan kekuatannya. Untungnya banyak pos di sungai panjang untuk istirahat. Perjalanan waktu. 1 jam kemudian. Monyet kecil yang berjongkok dan bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berjatuhan, pancaran cahaya memancar, dan penglihatan yang luar biasa diam-diam terpantul di tubuhnya, seolah-olah 2 lebih banyak kepala dan 4 lengan tiba-tiba muncul. Dengan kepala dan tangannya sendiri, seperti 3 kepala dan 6 lengan. Selanjutnya, otot dan tulangnya bergesekan, dan fisiknya tiba-tiba melejit. Butuh waktu lama untuk menghilangkan semua penglihatan ini. Monyet kecil yang awalnya setinggi 3 kaki kini tumbuh menjadi 4 kaki. Di kursi rotan, Su Yi memiliki pemandangan panorama dari semua ini, dan mau tak mau merasa bahwa dia memang dewa bawaan yang lahir di sumber kekacauan. Mencicit, mencicit. Monyet kecil itu berteriak sambil memegangi perutnya, terlihat seperti kelaparan. Su Yi menggosok alisnya. Kecepatan transformasi monyet ini memang mencengangkan, tetapi dia juga adalah dewa makan yang hidup, dan dia mengkhususkan diri dalam memakan harta karun yang mengandung keilahian. Ambillah. Su Yi mengambil segenggam obat ajaib dan menyerahkannya kepada monyet kecil itu. Dia berpikir dalam hati, di masa depan, dia harus membiarkan monyet itu pergi mencari makan sendiri, jika tidak, dia harus makan sendiri dalam keadaan kosong. Memikirkannya saja, terdengar gerakan yang mengejutkan. Semua orang di Fire Raven City mendengarkan perintah. Suara yang dalam dan agung bergema di langit di seluruh kota gagak api seperti guntur 9 hari. Semua orang di kota kaget, mereka semua menghentikan pergerakannya dan melihat ke arah gerbang kota. Dan di awan hitam yang bergulir, wajah manusia yang besar terpantul. Utusan para dewa kerajaan hari abadi. Beberapa orang tua mengenalinya, dan tiba-tiba tersentak, hal besar macam apa yang terjadi, dan utusan dari para dewa datang. Utusan Tuhan. Wu Lingchong, yang sedang mencari berita di kota, juga melihat wajah besar yang terpantul dalam kabut hitam, dan terkejut. Utusan Tuhan. Sekelompok makhluk mengerikan yang melayani 9 dewa kerajaan hari abadi. Dikatakan bahwa setiap orang memiliki kekuatan tempur tingkat setengah dewa. Di mata para dewa, utusan adalah peran pesan. Tapi di setiap stasiun di Sungai Changhe, tidak ada yang berani tidak menatap mata utusan itu. Berapa tahun telah berlalu, utusan para dewa telah diutus lagi.
Mungkinkah ada peristiwa besar di Sungai Panjang yang membuat para dewa di kota siaga siang hari? Ketika Wu Linchong merenung, di luar gerbang kota gagak api, di awan hitam yang menutupi langit, wajah besar itu berbicara lagi. 9 dewa para dewa memerintahkan bersama, menginginkan Su Yi yang berdosa. Jika ada yang dapat memberikan informasi terkait Su Yi, setelah diverifikasi, mereka dapat memasuki kerajaan matahari abadi untuk berlatih. Jika ada yang bisa menangkap Su Yi hidup-hidup, dia akan diberi hadiah oleh 9 dewa dan mendapat tempat untuk masuk ke alam dewa untuk berlatih. Berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari awan hitam yang bergulir, memantulkan potret. Potret seorang pria muda berjubah hijau, dengan tangan di belakang, berdiri di udara, matanya menyipit ke langit, sikapnya tampak seperti santai dan tenang, tetapi ada sedikit penghinaan kesombongan para dewa. Ledakan. Kota itu sensasional. Siapa Su Yi ini? Belum pernah dengar. Ia diperintahkan untuk dicari oleh 9 dewa kerajaan hari abadi. Orang ini pasti keberadaan yang sangat menakutkan. Omong kosong, jika bukan karena ini, bagaimana mungkin bisa mengganggu para dewa? Keributan yang tak terhitung terdengar. Ini dia. Ternyata orang yang membunuh Liao Sun Demon Lord. Para pemimpin pasukan besar dan kecil di kota gagak api semuanya mengenali identitas Su Yi, dan hati mereka bergetar, dan ekspresi mereka berubah. Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Apakah Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan hal ini kepada utusan para dewa? Dia benar-benar dicari oleh 9 dewa kerajaan matahari abadi. Wu Linchong tercengang. Dalam beberapa tahun terakhir, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa diperintahkan untuk dicari oleh 9 dewa bersama-sama. Ini benar-benar menggemparkan dunia. Dan ketika dia berpikir bahwa dia pernah bersama seorang buronan sebelumnya, Wu Linchong benar-benar tercengang. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dan memutuskan hubungan dengan pria itu? Wu Linchong tampak ragu-ragu. Pada saat ini, di luar kota gagak api, wajah manusia besar itu berbicara lagi, dan suara itu bergema di seluruh kota seperti guntur. Jika Anda menemukan petunjuk tentang Su Yi, Anda dapat melaporkan berita tersebut ke Aula Changsheng, Menara Yitian, Kuil Wankong, Paviliun Tianjing, dan 5 gerbang agung Tuhan. Jika ada yang berani membantu Su Yi yang berdosa menyembunyikan jejaknya, dia akan menghancurkan seluruh keluarga. Suara ke langit. Banyak orang tersentak. Dan para pemimpin kekuatan besar dan kecil di kota sedang berjuang. Hanya mereka yang tahu bahwa Su Yi, yang dianggap sebagai pendosa oleh 9 dewa, sekarang berada di kota gagak api. Jika Anda pergi untuk mengungkapkan berita kepada utusan para dewa saat ini, Anda akan mengambil risiko besar. Semua menderita. Tetapi jika Anda tidak melaporkannya, begitu 9 dewa tahu bahwa Su Yi telah muncul di kota gagak api, mereka juga akan menderita. Untuk sementara waktu, orang-orang besar ini terjerat secara ekstrim. Potret itu dipasang di depan gerbang. Di luar kota, awan hitam bergelombang, dan wajah manusia besar hendak pergi. Puan utusan Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara. Saya melihat seorang wanita berpakaian hitam naik dari langit, datang ke langit di atas gerbang kota, dan membungkuk ke wajah besar. Rui Liu yang lebih muda, yang diancam dan dipermalukan oleh pendosa Su Yi sebelumnya, sekarang bersembunyi di kota. Begitu kata-kata ini keluar, ada seruan di kota. Pelacur itu. Wu Linchong sangat marah. Sebelumnya, Su Yi tidak membunuh mereka semua, dan menyelamatkan nyawa wanita ini. Siapa sangka dia akan mengambil kesempatan ini untuk menusuknya dari belakang. Para pemimpin pasukan utama di kota itu menarik napas lega. Akhirnya, mereka tidak perlu khawatir lagi. Sudah cukup bagi seseorang dari Paviliun Tianjing untuk berdiri. Benarkah? Generasi muda adalah murid Paviliun Tianjing dan dapat menggunakan hidupnya sebagai jaminan. Rui Liu berkata dengan hormat. Bagus. Wajah besar itu menunjukkan senyum, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini, dan kamu akan diberi hadiah. Alis Rui Liu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia akan meninggalkan Fire Raven City,
dia akan menemukan kesempatan yang sangat baik untuk membalas dendam. Kamu juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.